Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, NPM 19124978. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 dengan judul Sejarah Tafsir. Namun di sini saya akan membahas tentang periodisasi tafsirnya saja. Periode tafsir sebelumnya membahas tentang periodisasi perkembangan tafsir Al-Quran. Kita perlu memperhatikan periodisasi sejarah peradaban Islam secara umum. Nah, sejarah peradaban Islam sendiri sebagaimana dilansir oleh Harun Nasution dibagi menjadi 3 babak, yaitu yang pertama periodisasi klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periodisasi pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga periodisasi modern kontemporer pada sejak tahun 1800 Masehi. Dilanjut kita akan membahas tentang periodisasi klasik yang pertama. Pada periode klasik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dari tahun 6500 sampai 10.000 Masehi sebagai masa kemunculan, pertumbuhan, dan perkembangan peradaban Islam awal. Yang kedua, dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang disebut zaman disintegrasi saat kekuasaan Daulah Abbasiyah melemah dan eksis hanya sebagai kekuatan simbolik. Pada masa ini berdiri kerajaan kecil Islam yang otonom. Selanjutnya kita akan membahas periodisasi pertengahan. Periodisasi pertengahan juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi yang disebut dengan zaman kemunduran yang ditandai oleh serangan-serangan Genghis Khan dan keturunannya dari Mongolia pada tahun 1451 atau 1492 Masehi. Yang kedua dari tahun 1500 hingga tahun 1700 Masehi. Pada masa ini dapat disebut masa kejayaan Islam yang kedua yang diwakili oleh kekuasaan Imperium Turki Utsmani di barat, Safawi di Persia, dan Moghul di India. Yang ketiga dari tahun 1700 Masehi hingga tahun 1800 Masehi, yaitu pada masa kemunduran ketiga kerajaan tersebut, yang pertama dan kedua dan ketiga yang ketiga ini, yang akhirnya ditandai penduduk Napoleon Bonaparte dari Prancis ke tanah Mesir. Selanjutnya kita akan membahas periodisasi modern kontemporer. Periodisasi modern kontemporer ini pada era ini menyadari kekurangan-kekurangan tertentu dari tafsir era sebelumnya yang dinilai tidak kompatibel yang kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fenomena tafsir pada era kontemporer atau modern bersifat kritis reformatif atau disebut dengan pembentukan kembali terhadap metode dan pendekatan penafsiran Al-Quran era pertengahan. Upaya reformasi penafsiran Al-Quran pada masa ini setidaknya terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama reformasi apologis, sebagaimana reformasi yang haluannya solot atau ortodoksi karena terngiang-ngiang dengan masa kejayaan Islam di masa lalu dan bergairah mencapai kembali dengan gerakan-gerakan dan jargon-jargon politik Islam modern yang simbolik. Yang kedua, reformasi progresif. Reformasi ini yang haluannya pembaharuan untuk masa depan baru dengan model gagasan-gagasan substantif dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, reformasi modern. Reformasi ini menginginkan ini ubah modern namun berbasis tradisi.
Reformasi ini menyadari kekuatan dan kebijakan warisan sejarah masa lalu, sekaligus menyadari gerakan dan semangat zaman sebagai sebagai bukti sejarah reformasi modern berusaha mendamaikan konsensusisme dan masa lalu dipertahankan dan hal positif dan di masa sekarang diadopsi dan dimoderasi. Nah, meskipun memiliki fase-fase fenomena tersendiri, motif-motif perkembangan sejarah tafsir Al-Quran pun dapat dihubungkan dengan perkembangan sejarah peradaban Islam. Secara inti dari periodisasi tafsir di atas dibagi menjadi tiga kluster, yaitu yang pertama klasik, yang kedua pertengahan, dan yang ketiga modern kontemporer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.